betul sekali. Ya. Antisipasi dari Kekalahan telak yang dirasakan Timnas Indonesia atas Korea Utara di Piala Asia U17 2025 mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Bahkan sampai media asing banyak yang membahasnya. Lantas, apa yang dikatakan media asing soal kekalahan Timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025? Seperti diketahui, Timnas Indonesia gagal melanjutkan perjuangan di Piala Asia U17 2025 usai tersingkir di perempat final. Kekalahan Indonesia atas Korea Utara U17 ini juga mendapatkan sorotan dari beberapa media asing dari Korea Selatan dan Vietnam. Dalam laga yang berlangsung di King Abdullah Sports City Hall, Senin, 14 April 2025, tersebut, Timnas Indonesia kalah telak 6-0. Masing-masing gol Korea Utara di laga ini dicetak oleh Choi Song-hun, Kim Yoo-jin, Ri Kyung-bong, Kim Tae-guk, Ri Kang-rim dan Park Juon. Kekalahan 0-6 dari Korut merupakan satu-satunya kekalahan Timnas Indonesia U17 sepanjang mengikuti Piala Asia U17 2025. Pada fase grup, Muhammad Zahabi Gholi dan kawan-kawan selalu meraih kemenangan, yakni menang 1-0 atas Korea Selatan, menang 4-1 atas Yaman, dan menang 2-0 atas Afghanistan. Sebelum mengalahkan Timnas Indonesia, penampilan Korea Utara sepanjang ajang Piala Asia U17 2025 sempat mendapat sorotan sejumlah media asing. Salah satunya dari media Korea Selatan, Net.com yang merasa janggal dengan kondisi fisik para pemain Korea Utara. Dalam salah satu ulasannya, media tersebut tak yakin jika skuad Korea Utara saat ini merupakan pemain berusia 17 tahun, lantaran kekuatan fisik mereka yang sangat tangguh. Kekuatan fisik tersebut yang jadi kunci Korea Utara bisa melaju ke babak semifinal Piala Asia U17 2025 dengan status tim paling produktif. Tercatat, Korea Utara mampu mencetak 12 gol dari babak penyisihan grup hingga perempat final saat mengalahkan Timnas Indonesia. Korut memiliki kondisi fisik dan penampilan yang membuat orang sulit percaya bahwa mereka adalah pemain di bawah 17 tahun, ulas media tersebut pada Sabtu, 12 April 2025. Lebih lanjut, Net.com menyebut jika kemampuan fisik pemain U17 Korea Utara membuat mereka tampil tanpa kelelahan sepanjang 90 menit. Di kompetisi ini, Korut meraih hasil baik berdasarkan stamina kuat yang memungkinkan mereka bergerak tanpa henti selama 90 menit, tambah laman tersebut. Sepanjang sejarah Piala Asia U17, Korea Utara memang jadi salah satu kuda hitam, bahkan unggulan untuk menjadi juara. Tercatat, skuad berjuluk Chol 5 tersebut pernah 2 kali juara di ajang Piala Asia U17, yakni pada tahun 2010 dan 2014. Sedangkan di Piala Dunia U17, tim Korea Utara juga pernah tampil sebanyak 5 kali. Bahkan pada tahun 2005 lalu, mereka sempat lolos hingga babak perempat final sebelum disingkirkan Brasil. Kekalahan Indonesia atas Korea Utara U17 juga mendapatkan sorotan dari media lokal Korea Selatan, Star News Korea. Setelah mengalahkan Korea Selatan, Indonesia dipermalukan Korea Utara 0-6. Tersingkir dari perempat final Piala Asia U17, tulis Star News Korea, Selasa, 15 April 2025. Tim yang sedang naik daun, sepak bola Indonesia menderita kekalahan memalukan, tambahnya. Media itu menuliskan, padahal sebelumnya Indonesia memiliki rekor tak terkalahkan di turnamen tersebut. Mereka memuncaki grup C, disusul Korea Selatan di peringkat kedua. Sebelumnya mereka membuat gebrakan besar dengan kemenangan 1-0 atas Korea Selatan. Mereka melanjutkannya dengan kemenangan 2-0 atas Afghanistan dan kemenangan 4-1 atas Yaman, tulisnya. Star News Korea juga mengatakan bahwa Indonesia sangat percaya diri menjelang pertandingan perempat final melawan Korea Utara. Namun, ketika pertandingan berakhir, ceritanya sangat berbeda. Korea Utara benar-benar mendominasi Indonesia dalam sebuah badai gol. Tingkat penguasaan bola Korea Utara mencapai 70,1%. Indonesia bahkan tidak memiliki banyak peluang untuk mendapatkan bola, kata media itu. 3 penyerang dalam formasi 4-3-3,
membongkar pertahanan 3 bek Indonesia. Dari keseluruhan tembakan, Korea Utara memiliki keunggulan besar 15-3, tambahnya. Korea Utara akan berusaha memenangkan gelar ketiganya dalam 11 tahun dengan melaju ke semifinal. Kekalahan Indonesia di Piala Asia U17 2025 tak luput dari komentar media Vietnam, salah satunya Vietnam VN. Mereka menyebut Indonesia mengalami kekalahan terburuk di Piala Asia U17. Indonesia menderita kekalahan pahit pertamanya di perempat final Piala Asia U17 2025, usai memenangkan 3 pertandingan di babak penyisihan grup, kalah 0-6 dari Korea Utara, tulisnya. Vietnam VN juga membandingkan prestasi kedua tim di babak penyisihan grup, di mana Indonesia keluar sebagai juara grup C dengan 3 kemenangan, sementara Korea Utara berada di posisi kedua grup D. Di atas kertas, Indonesia terlihat lebih kuat dari lawannya, tetapi pada kenyataannya, negara Asia Tenggara ini benar-benar kalah, tulisnya. Ketika skor menjadi terlalu besar di babak kedua, Vietnam VN menilai para pemain muda Indonesia mulai putus asa. Pemain Indonesia U17 menyerang dalam kebuntuan, seringkali memecah kombinasi di sepertiga akhir. Situasi seperti itu membuat Korea Utara merasa tenang. Dalam 30 menit terakhir, tim Asia Timur itu memasukkan beberapa pemain cadangan ke lapangan namun tetap mempertahankan kendali. Korea Utara mencetak 2 gol lagi untuk memastikan kemenangan 6-0 atas Indonesia. Ini merupakan selisih gol terbesar sejak putaran final Piala U17 2025. Kekalahan 0-6 tersebut juga merupakan kekalahan terbesar yang dialami Indonesia U17 dalam sejarahnya, sama dengan kekalahan 1-7 dari Korea Selatan pada tahun 1988, tulis Vietnam VN. Dalam artikelnya, VN Express menuliskan artikel berjudul Indonesia catat rekor menyedihkan, usai kalah dari Korea Utara di perempat final Piala Asia U17. Pasalnya, Piala Asia U17 telah memiliki babak perempat final sejak 2002. Adapun margin terbesar adalah kekalahan Vietnam 0-5 atas Iran pada 2016 yang dipecahkan oleh Indonesia dan Korea Utara di Stadion Raja Abdullah di Arab Saudi, Senin, 14 April 2025. 6-0 juga merupakan margin terbesar di babak sistem gugur Piala Asia U17 bersama dengan kemenangan Thailand 6-0 atas Bahrain di semifinal 1998, tulis TN Express. Sementara itu, margin terbesar turnamen terjadi pada babak penyisihan grup tahun 1994 ketika Cina mengalahkan Uzbekistan dengan skor 11-0, tambahnya. Dengan ini, Korea Utara memiliki kemenangan terbesar dalam 12 turnamen Asia U17. Sementara itu, ini bukanlah kekalahan terbesar Indonesia. Pasalnya, pada babak penyisihan grup 2008, Indonesia bahkan kalah 0-9 dari Korea Selatan. Kekalahan ini membuat Asia Tenggara tidak memiliki wakil di turnamen tersebut. Meski demikian, mencapai babak perempat final telah membantu Indonesia mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 di Qatar. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, agar Mimin makin semangat membuat berita bola aktual lainnya.